Terima kasih AG, PKB terbaik. Ya, mama, saya lihat mama senyum Kalau waktu saya pertama datang kan mama menangis, no? Saya minta terima kasih kepada Bapak DPR, Bapak Gasam, karena dari Bapak berbicara untuk semua bisa tahu, makanya rumah ini bisa dirubah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Sorong dan juga seluruh Bapak Ibu yang mana datang perbaiki saya punya orang tua punya rumah yang sekarang tidak terlalu mewah tapi bisa untuk saya punya orang tua tinggal. Pada kesempatan ini juga saya minta maaf kepada publik kalau aksi saya yang sempat viral beberapa waktu lalu sesungguhnya tidak maksud lain kecuali sebagai mengekspresikan kemarahan saya mewakili kondisi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Karena saya punya nenek dan saya punya om sudah tinggal di rumah gubuk ini tahun ganti tahun. Gasam datang dan sudah rumah saya punya nenek dengan saya punya om punya rumah. Rumah ini sudah layak. Saya minta terima kasih banyak. Kalau bukan Kakak Gasam, pemerintah tidak pernah lihat saya punya nenek, saya punya om. Intinya begitu. Mama, anak AG jalan dulu, toh? Nanti saya pasti balik lagi. Jadi yang datang bantu siapa? Dari Kelemari datang jemaah ke sini dari Ibu Distrik, Pak Lurah dengan anak buahnya. Mama, selamat sore. Anak AG datang. Ya, mama, saya lihat mama senyum Kalau waktu saya pertama datang kan mama menangis, no? Nah ini saya datang kedua mama senyum bahagia, toh? Gitu. Baru yang ini siapa yang datang kerja ini rumah ini? Siapa kemarin ya? Datang kemarin itu Pak Lurah. Berarti intinya ini dari apa ini ya, pemerintah yang bangun, toh? Tapi terpapa mama. Intinya yang penting kalau bagi saya, toh, walaupun ini menurut saya sudah lumayan lah ketimbang yang pertama, toh. Nah ini sudah lumayan ketimbang yang pertama. Tapi kalau bagi saya ini belum apa-apanya. Yang penting mama dorang saudara laki-laki kamu di sini dulu, toh. Nanti kalau Tuhan panjang umur masih kasih kesempatan, nanti saya coba untuk perjuangkan mama dong ke rumah yang lebih layak. Artinya rumah yang beton yang ada di punya ini, toh. Paling tidak di pondasi ini terus tinggal dikasih lanjut saja, toh. Gitu. Tapi ini sudah banyak bersyukur kepada Tuhan, sudah ada rumah yang sementara mama dong tinggal, toh. Tinggal. Tapi perjuangan saya tuh belum berakhir sampai di rumah ini, toh. Perjuangan saya itu nanti mama dong dapat rumah beton, saya rumah begini beton pakai seng, nah itu baru perjuangan saya tuh selesai. Ini baru perjuangan pertama saja, toh. Yang penting mama dong sudah dapat tempat yang lebih layak lagi, begitu. Toh mama, toh? Mama sama masuk ya. Oke. Ini rumah barunya Mama Domingas Faidan.
hasil dari bantuan pemerintah Kota Sorong lewat distrik dan kelurahan. Ini kondisinya semacam ini yang saya bilang tadi. Walaupun menurut saya memang belum sangat layak, tetapi disyukuri saja karena sudah ada sengnya, sudah ada Triplek. Walaupun triplex, tapi masih sangat layak ketimbang rumah yang pertama. Ini perjuangan saya belum berakhir, saya belum akan puas kalau mama saya bisa hidup di rumah yang beton, seng, sama dengan rumah-rumah yang lain. Ini ruang tamu sekaligus kamar tidur beliau. Kalau ini dapur. Ini dapur. Ya baik, terima kasih. Nama saya Lauren Sarwa. Saya minta terima kasih kepada Bapak DPR, Bapak Gasam, karena dari Bapak berbicara untuk semua bisa tahu, makanya rumah ini bisa dirubah jadi agak sederhana. Jadi saya minta terima kasih buat Bapak karena Bapak sudah kemarin bicara untuk pemerintah supaya bisa tahu untuk lihat rumah ini. Dan terima kasih juga saya minta terima kasih kepada Bapak Ibu yang Ibu Distrik, Bapak Lurah yang kemarin sudah datang merubah rumah ini. Saya minta terima kasih karena yang terutama yang saya minta terima kasih itu Bapak DPR dan Provinsi Bapak Gasam, karena Bapak yang berbicara sehingga dari situ baru mereka lihat dan mereka berubah rumah saya dengan saya punya ibu. Nah, terima kasih buat Bapak. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak. Amin. Juga kepada Ibu Distrik, Ibu Bapak Lurah, semua terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Sorong dan juga seluruh Bapak Ibu yang mana datang perbaiki saya punya orang tua punya rumah yang sekarang tidak terlalu mewah tapi bisa untuk saya punya orang tua tinggal. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Abdullah Gasam. Olehnya pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya juga berterima kasih kepada Pak Wali Kota Sorong, kepada jajaran struktur pemerintahan di bawah distrik dan kelurahan, yang mana Pak Wali Kota bagi saya seorang bapak yang responsif. Ketika kami menemukan masalah di lapangan, beliau dengan sigap dan cepat menurunkan struktur di bawahnya untuk melihat dan membantu secara tidak langsung, sehingga kasus di beberapa hari lalu yang sempat viral, yang mama dengan anaknya tinggal di gubuk yang memang sangat tidak layak, hari ini tampilannya sudah berubah. Tapi kalau bagi saya ini sesungguhnya belum seberapa, tapi sudah kita banyak bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih bahwa untuk sementara sudah sangat layak. Tapi perjuangan saya belum sampai belum berakhir. Perjuangan saya untuk mama belum berakhir. Kalau pada akhirnya saya belum lihat mama hidup di rumah yang beton dan seng yang permanen. Olehnya itu perjuangan saya belum berakhir, tapi ini kita sudah syukuri. Saya mohon doa dan dukungan, mudah-mudahan saya bisa perjuangkan di lembaga DPRD, sehingga nanti pada akhirnya mudah-mudahan suatu hari nanti mama berpindah dari rumah ini ke rumah lagi yang lebih layak. Jadi pertama mama pu rumah yang itu toh, yang rumah yang pertama itu sekarang tampilannya sudah begini toh, sudah lumayan bagus toh. Tapi bagi saya belum puas. Nanti saya berjuang lagi dengan cara saya supaya nanti suatu saat mama punya rumah beton, mama punya rumah yang pakai seng. Gitu toh mama toh? Pada kesempatan ini juga saya minta maaf kepada publik kalau aksi saya yang sempat viral beberapa waktu lalu sesungguhnya tidak maksud lain kecuali sebagai mengekspresikan kemarahan saya mewakili kondisi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Sehingga kalau pihak-pihak yang merasa dirugikan, mereka merasa tersinggung dengan video tersebut, maka sesungguhnya yang ingin saya sampaikan, tujuan akhir dari semua itu adalah saya ingin
ada perubahan bagi mama terkait dengan tempat tinggalnya. Tapi sekali lagi mama, saya bukan tipikal orang yang tukang janji toh. Tapi intinya waktu itu kan saya bilang, kalau pemerintah terbantu saya bantu toh. Nah, bersyukur pemerintah bantu. Tapi bahwa yang saya bilang tadi, saya tidak janji mama, tapi saya akan mencoba berjuang dengan cara saya. Mudah-mudahan toh nanti habis ini mama pindah lagi ke rumah yang lebih layak lagi. Kan pondasi suada toh. Nanti ketemu berusaha dengan cara saya. Suatu saat nanti mungkin mama punya mobil. Tapi intinya saya tidak janji. Itu ada dalam niat dan perjuangan saya. Dengan cara saya nanti saya berusaha. Yang penting hari ini saya juga bersyukur sebagai anak dari perjuangan yang ada. Mama sudah dengan Laurenta, kamu sudah bisa dapat tempat yang luar biasa ini. Saya tuh sudah merasa puas dan bahagia karena saya datang pertama mama ke rumah begitu, saya datang kedua mama ke rumah sulain toh gitu. Ya mudah-mudahan saya datang ketiga 4 kali mama dapat rumah beton yang bagus kan. Iya begitu. Hah? Bagaimana? Betul kan tidak? Itu yang saya mau kasih tahu buat biasa bantuan-bantuan rumah itu, yang biasa bagian terima-terima, maksudnya yang ada bantuan rumah itu, orang pakai bantuan sistem keluarga. Maksudnya ini ada itu kan mau bicara untuk masalah bantuan-bantuan mereka, karena biasa bantuan itu orangnya pakai sistem keluarga. Jadi yang sudah dapat bantuan itu tetap dapat bantuan lagi, besok tetap dapat lagi. Jadi terpaksa kami nih mengeluh karena wah kami ini dikemanakan, kami tidak dapat bantuan. Macam contoh kemarin kakak bicara itu baru kaget karena biasa padahal dorang tahu. Dorang tahu karena bantuan itu selalu yang sudah dapat tetap dapat lagi, besok ada bantuan datang mereka itu lagi, baru kami yang ini di mana? Sudah pernah dapat bantuan? Tidak pernah dapat bantuan. Belum pernah sama ini? Belum pernah. Data sudah didata? Sudah didata belum? Biasa data dari RT kan kami punya RT masing-masing. Untuk saya Yosep Waldo Yapeng, saya kelurahan distrik Tanjung Kasuari. Saya minta terima kasih untuk kakak Gasam, karena saya punya nenek dan saya punya om sudah tinggal di rumah gubuk ini tahun ganti tahun. Kakak Gasam datang dan sudah rumah saya punya nenek dengan saya punya om punya rumah. Rumah ini sudah layak. Saya minta terima kasih banyak. Kalau bukan kakak Gasam, pemerintah tidak pernah lihat saya punya nenek, saya punya om. Intinya begitu. Datang cuma tahu foto-foto kiri kanan, tapi bantuan itu tidak pernah kasih turun untuk saya punya om, saya punya nenek. Itu dikeluarkan. Tapi saya minta terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk saya punya kakak. Sama-sama. Saya punya kakak datang kemari langsung foto semua, wawancara keluar. Akhirnya dari distrik, dari lurah semua turun kasih bantuan langsung beri saya punya nenek. Saya punya om punya rumah. Ya saya minta terima kasih banyak sebanyak-banyaknya. Itu saja. Itu dari saya itu begitu. Jadi kakak saya minta terima kasih banyak. Sama-sama. Itu saja. Itu dari saya. Terbaik kakak. Hormat. Itu saja. Saya permisi ya. Ini kamar, ruang tamu, dapur. Harusnya kalau mau dibantu, harusnya rumah-rumah yang kayak begini yang mau dibantu, yang direhab, harusnya yang kayak begini dibantu. Cuman yang terjadi, yang dipersoalkan oleh masyarakat di Tanjung itu semacam ada KKN. Jadi bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah dalam bentuk rehab rumah itu dibantu ke keluarganya, ke orang dekatnya. Nah, itu pun seperti tampilan yang hari ini saya bisa lihat di depan sana itu, rumah yang jelasnya rumah sudah bagus tapi masih dibantu, dikasih bantuan di rehab rumah yang sudah bagus. Padahal yang begini-begini jelas sekali ini nih, kelihatan kan, kelihatan langit ini ya, kelihatan langit ini bolong-bolong nih. Yang begini-begini justru tidak dibantu. Itulah yang membuat masyarakat itu marah dan ada semacam kecemburuan sosial antar masyarakat yang berada di Kelurahan Tanjung. Adat dan budaya Maluku dengan Papua itu sama, toh. Katon diseram itu mama saya kasih bawa pinang itu terbanyak, tapi yang penting ada toh. Nanti makan sama-sama sudah. Jadi katon diseram sana
mau bilang budaya itu budaya sama, tapi di Seram sana dong rumah kayak beton bagus begini, misalnya di dalam itu ada 2 kamar atau 3 kamar. Nah, nanti yang 2 kamar itu dong kasih lantai ini dasar itu toh beton, kasih floor. Nanti ada ketumpu 1 kamar itu pasir kayak Iya, betul. Itu baru bilang pertahankan budaya. Jadi macam dong bilang budaya Ayahau itu, budaya Papua itu intinya sama dengan ketum budaya di Maluku sana. Makanya waktu saya marah itu dong bilang budaya dari mana lah, ketum budaya sama. Tapi ada budaya, tapi budaya yang kira-kira bagus, ketum bikin rumah yang layak, yang bagus, di dalam itu ada pasir. Kan enak dong, itu baru bilang namanya pertahankan budaya. Ada di komentar mengatakan bahwa loh, anaknya kemana? Emang anaknya nggak kerja? Nah, di saat itu kan saya nggak ada. Sekarang saya mau bertanya sama kakak. Kakak kerja di mana? Saya buruh pelabuhan. Jadi buruh lepas begitu ya? Tapi tidak setiap hari ada pemasukan berarti ya? Itu kami buruh pelabuhan itu nanti ada kapal, baru kita kerja baru ada gaji. Kalau tidak ada kapal, sementara kami nganggur begini saja. Oh, apalagi dalam suasana wabah COVID begini berarti tidak kerja lagi. Iya. Tidak dapat pemasukan. Kerja sih kerja, cuman kapalnya jarang masuk untuk kami kerja. Iya, berarti pemasukannya berkurang toh. Ada orang bilang begini, kenapa kamu tidak bantu bikin kamu punya rumah? Saya bilang saya ini buruh pelabuhan, ada kapal, baru saya bisa dapat gaji. Nah, dan saya bilang pegawai saja itu membangun rumah saja masih ragu-ragu. Apalagi saya buruh pelabuhan saja. Pak RT datang. Selamat sore Bapak. Bapak RT dengan Bapak siapa? Bapak RT Bapak Mamoribo. Oke Bapak. Silakan Bapak duduk dulu. Bapak jelaskan soal rumah ini toh. Dari awal. Mewakili pemerintah di paling bawah RT. Bapak jelaskan soal rumah yang sebelumnya itu, karena Bapak keluarga Bapak lebih memahami toh. T2 RW 2 Kelurahan Tanjung Basuari. Kalau bagi ibu ini, selama saya jadi RT di sini belum pernah saya lihat punya rumah. Karena dia titip sama anak-anaknya. Jadi selama saya sudah jadi RT ini 37 tahun. Berapa tahun? 37 tahun. 37 tahun. Belum pernah saya lihat ibu punya rumah. Hanya dia titip dengan anak-anak saja. Sekarang ini saya kaget karena saya lihat begini ada rumah kecil. Kira-kira siapa yang bikin ini rumah kecil? Saya baru dengar lihat ini. Saya baru kaget. Jadi kalau seandainya kalau Bapak mau bantu apakah silahkan, karena saya sudah jadi RT 37 tahun di sini. Belum pernah saya lihat ibu dapat bantuan berupa rumah. Pak RT mungkin pernah usulkan ke lurah begitu kah? Atau lurah dong datang tanya di RT? Sudah. Mungkin semua lurah semua tahu. Kadang di sini Pak Lurah dengan kami semua belum paham betul ya. Paham betul. Tapi selama ini saya lihat tidak ada. Tapi kalau macam yang rehab-rehab di depan itu bantuan dari pemerintah katanya. Iya. Pemerintah ya, bantuan dari pemerintah. Kenapa dong terbantu di mama rumah begini atau yang begini? Karena waktu yang contoh saja saya ketua RT, saya juga tolak lewat orang mulai. Saya tolak bantuan yang sekarang. Kenapa tolak Bapak? Saya tolak karena masyarakat ini yang saya utamakan. Masa Allah. Saya takut ke depan, bukan kamu yang dituduh saya. Saya tolak. Saya tolak. Kemarin baru dong panggil saya di BRI. Karena ada yang lebih layak, lebih membutuhkan lagi. Saya butuhkan masyarakat ini, bukan saya. Dia saya tuduh di Gubuk Kecil 2005 sampai ada ini. Terima kasih kepada Pak Bapak yang share sore ini. Abdullah Gasam Datang mau membantu saya pun masyarakat, terutama yang janda ini. Terima kasih atas bantuan Bapak. Amin. Oke. Mama, anak AG jalan dulu. Nanti saya pasti balik lagi. Tuhan panjang umur, kasih kesehatan buat kalian semua. Nah, saya balik lagi. Intinya saya bilang Mama tadi toh, bahwa saya belum akan puas, belum akan senang kalau saya lihat Mama dorang rumah-rumah ini tuh dia jadi rumah yang layak dihuni, rumah beton, seng layak. Kalau itu belum, saya belum senang. Ya toh?
Jadi mama dong bantu saya doa, saya berjuang dengan cara saya, begitu. Tapi yang penting mama dong syukur yang ada dulu sudah. Tinggal ini lagi itu mama ya, bantu doa saja. Mudah-mudahan saya bisa perjuangkan yang lebih daripada ini. Ini saudara laki-laki ya. Nah. Oke, baik. Puji syukur hari ini saya kembali berkunjung ke Tanjung. Intinya bisa mengklarifikasi banyak hal dan intinya bahwa tujuan saya itu demi untuk kepentingan banyak orang. Salam damai dari tanah Papua untuk Indonesia. Nizam Tahar selalu AG. PKB terbaik.